Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update, tapi khususnya kita akan update untuk satu altcoins yang banyak di request karena memang sudah lama kita nggak update juga ya di channel sini. Jadi kita akan coba update, yaitu adalah apa altcoinnya? Altcoinnya adalah Zilliqa. Oke, apa yang terjadi dengan Zilliqa? Secara fundamental bagaimana? Secara teknikal juga apakah kita masih boleh membeli Zilliqa? Salah satu mungkin yang ditanyakan kenapa? Karena Zilliqa ini hype-nya berkurang jauh gitu ya. Zilliqa dulu kita bisa lihat rankingnya dulu biasanya tuh dia di puluhan, masuk top 100. Tapi kita bisa perhatikan sekarang Zilliqa ini ranking 111. Jadi penurunannya cukup drastis juga ya. Apa sih yang terjadi? Ya kita akan membahas hal itu kira-kira ekosistemnya, developmentnya, dan lain-lain gitu ya. Nah kita update dulu sebelum kita masuk dalam video. Kalau teman-teman suka video ini jangan lupa bantu share videonya, like, dan juga subscribe. Mungkin bisa komen juga nih altcoin apa yang bisa kita bahas nextnya selagi market crypto konsolidasi sideways seperti ini ya. Ini kalau kita update sekarang, Bitcoin mengalami penurunan 3%, ini cukup dalam, tapi nanti kalau misalnya ada update ternyata dia lebih dalam lagi, saya coba buatkan video juga, tapi ini tergantung ya. Lalu kita lihat ada Ethereum, turun juga sekitar 3%, jadi ini rata-rata memang altcoins dan Bitcoin mengalami koreksi yang cukup dalam hari ini ya. Kita lihat untuk hari ini, sebenarnya masih beberapa hijau, tapi ini sudah mengalami penurunan, karena pas-pasan ini lagi dropnya juga ya. Ada Phantom, Curve DAO Compound, Decentraland, jadi ya banyak yang mengalami penurunan. Kalau untuk Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index kita di Extreme Fear ini masih normal sih, karena keadaan market juga tidak membaik, tapi juga tidak menurun, istilahnya sideways, jadi ya kita bolak-balik aja di Extreme Fear, Fear, Extreme Fear, Fear, seperti itu ya. Langsung aja ke masuk dalam Zilliqa. Untuk teman-teman yang baru pertama kali dengar Zilliqa, Zilliqa itu adalah crypto layer 1, jadi dia seperti platform yang untuk decentralized application. Seperti apa? Contohnya itu seperti satu sektor dengan bisa dibilang seperti Ethereum, seperti Solana, seperti Avalanche, kira-kira seperti itu ya. Jadi Zilliqa ini salah satunya seperti platform, tapi dia bedanya market cap-nya lebih kecil. Jadi dia di ranking 111 nih sekarang. Nah, untuk Zilliqa supply-nya itu sekitar 21 billion atau 21 miliar, jadi ini cukup lumayan. Jadi ya untuk supply nggak, kalau supply-nya sudah 21 miliar ya kita kalau lihat dari harganya ya nggak bisa terlalu besar juga gitu ya. Kalau untuk sekarang kita lihat opini publik terhadap Zilliqa, salah satu nih dari si Robby, dia bilang apa? Zil does not belong on the second page of CoinGecko. CoinGecko itu mirip seperti CoinMarketCap juga sebenarnya ya. Artinya apa? Artinya ya dia yang nggak seharusnya di ranking 111-an lah istilahnya gitu ya. Jadi ya harusnya dia lebih baik lagi. Harusnya di first page atau di halaman pertama biasanya itu ranking 1 sampai 100. Dan memang menurut saya cukup setuju, karena menurut saya ini Zilliqa lagi murah-murahnya, jadi cukup murah juga. And apakah ini bisa menjadi buying opportunity atau kesempatan untuk beli? Nah, kita akan coba bahas di video ini ya. Kita coba bahas dulu apa yang menyebabkan Zilliqa turun. Oh, mungkin sebelum kita bahas itu kita lihat dulu nih update-nya Zilliqa. Secara singkat, ini baru di Desember 2019 dia update. Are you ready for the metaverse? Apakah Zilliqa masuk ke dalam sektor metaverse juga? Karena memang Zilliqa ini belum ada project di metaverse istilahnya ya, saya pantau. Jadi ya apakah Zilliqa sekarang sudah masuk? Bisa jadi ya kalau dengan seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat lagi, nah ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan alasannya kenapa Zilliqa mengalami penurunan terus. Pertama kita kalau lihat Zilliqa punya ekosistem, karena dia layer 1, berarti dia mempunyai DApps-nya. Tapi kalau kita perhatikan, mungkin teman-teman banyak yang nggak terlalu familiar dengan ekosistemnya Zilliqa. Kenapa? Karena memang hype-nya itu kurang, mungkin exposure terhadap crypto enthusiast juga kurang gitu. Jadi ya banyak nama-namanya seperti Zilstream, Score, Governance, Demons, itu ya sedikit sekali yang mengenal ekosistemnya Zil gitu ya. Yang saya paling familiar juga adalah XChat Network, dan ini cukup menarik juga sebenarnya. XChat Network, Bolt saya kurang tahu, dan Zilliqa. Kira-kira gitu. Lalu mungkin yang kedua, ya bisa jadi dia bilang dia kalah dari kompetisinya. Istilahnya jadi competitive advantage-nya dia berkurang ya. Karena kita lihat sebenarnya kalau di layer 1 banyak yang lagi trending juga, seperti Avalanche, seperti Solana, seperti Terra Luna. Ini mereka semua berhasil naik, tapi Zilliqa ini mengalami penurunan gitu ya. Mungkin dalam segi komunitas juga, mungkin karena Zilliqa bisa dibilang secara demografiknya juga, karena dia adalah kripto buatan dari negara tetangga kita juga, yaitu Singapura gitu ya. Zilliqa di ranking 51 ini secara total value lock gitu. Dan kalau kita perhatikan di ranking 51 ini dengan total value lock 28 juta ya termasuk kecil sih untuk Zilliqa sendiri ya.
Tapi yang menariknya untuk perkembangan Zilliqa ke depannya, seperti dengan yang tadi kita lihat dari sini, si XChat Network ini juga cukup menarik proyeknya, dan saya belum lihat proyek-proyek kripto lain yang melakukan exposure terhadap di sini, istilahnya di sektor ini gitu ya. Di sektor apa? Zilliqa, kita lihat di sini yang cukup menariknya, significant increase in total social contributors. Lalu dia juga baru announce partnership dengan Jump Trading. Ini kita bisa lihat dari grafiknya sendiri, social contributorsnya juga cukup naik. Dan secara singkat, apa sih itu XChat Network? Gitu ya. XChat Network adalah apa? Kalau kita lihat dari sini, XChat Network adalah a tokenization platform for creators. Jadi ini untuk khususnya para YouTuber ya, karena banyak yang partnership dengan XChat Network juga untuk YouTuber-YouTuber ternama ya, yang udah jutaan subscriber, partnership dengan XChat Network untuk membuat tokennya mereka gitu, which mean they facilitate a YouTuber having their own cryptocurrency. Jadi mungkin nanti ke depannya malah setiap influencer mempunyai tokennya masing-masing gitu, jadi seperti creator token. Dan ini cukup menarik juga, token komunitas, tapi khususnya untuk komunitas influencer gitu. Apakah para artis bisa bikin token-token, dan kedepannya seperti itu akan cukup menarik kedepannya, karena belum ada yang terlalu fokus terhadap bidang ini juga. Ini creatorsnya dia, kita lihat rata-rata ini mempunyai jutaan subscribers, dan kebanyakan ini ya dari western sih sebenarnya, YouTuber luar, Amerika, Inggris, dan ada Rusia juga. Pokoknya banyak, kalian bisa lihat update di dalam ini tweetnya XChat Network ya. Dia seperti di back sama siapa? XChat Network. Kita lihat di sini, XChat Network is a platform that allows you to get paid for watching videos. Jadi pertama, untuk kalian yang YouTuber, misalnya saya gitu ya, bisa bikin tokennya sendiri gitu ya. Walaupun ini saya nggak ada partnership juga sama XChat Network ya. Lalu yang kedua, kalau misalnya teman-teman yang penontonnya, istilah kalian yang nonton, you get paid to watch for watching videos. Jadi kalian watch to earn istilahnya. Biasanya kalau kita main game di blockchain biasanya play to earn. Kalau ini kalian nonton videonya, kalian dapat token dari YouTuber itu. Istilah seperti itu. Jadi menarik sekali skemanya. Mungkin kalau lebih detail kita update setelah dia mempunyai progress yang lebih lanjut lagi gitu ya. Lalu kita lihat lagi dia backed by major YouTubers seperti MrBeast yang punyai subscriber berjuta-juta subscriber selama KSI gitu ya. Jadi ya bisa kalian lihat lagi backupnya, dia update terus sih sebenarnya ya, YouTuber yang masuk ke dalam networknya XChat. Kalau secara website, ini websitenya sendiri aja sudah berubah ya, website dari Zilliqa. Ini sudah website terbarunya, walaupun roadmap kita lihat nih, roadmap update in quarter 1 2022. Jadi untuk roadmap terbarunya belum diupdate, jadi kita nggak akan bahas planning Zilliqa. Tapi seharusnya saya berharap ini Zilliqa mempunyai planning yang cukup lumayan di tahun 2022. Mungkin tahun Zilliqa di 2021 kurang, setelah crash itu kurang performing, tapi mungkin di tahun depan bisa performing gitu ya. Karena sebenarnya secara fundamental Zilliqa itu nggak berubah. Dia design, build, and use powerful the apps. Lalu dia juga bisa dibilang kalau perbandingannya atau kecepatan dari Zilliqa sendiri itu juga jauh lebih cepat dengan teknologi shardingnya dia, lebih murah juga, dan itu memang sudah dibuktikan lah. Ini kita lihat ada low cost, ada highly scalable dengan teknologi sharding. Kita bisa baca di mana ya. Nah, explore the world first sharding based blockchain gitu ya. Dibagi-bagi, kita nggak akan terlalu mendalam karena sudah sering kita bahas juga ya. Itu untuk sharding. Lalu kita juga sekarang secara Zilliqa by numbers. Jadi ini secara statistiknya bagaimana? Kalau saya lihat dari staking di sini ya, itu yang stake Zilliqa hanya sekitar 35%. Apakah bagus? Apakah cukup tinggi? Sebenarnya ini kalau dibandingkan dengan kompetitornya dia layer 1 yang top ya, seperti misalnya Solana, Cardano, siapa lagi? Solana, Cardano, Avalanche, Polkadot gitu ya. Banyak yang lebih stake-nya itu lebih banyak istilahnya ya. Kalau 35% ini kalau dibandingkan dengan yang lain ini cukup rendah sebenarnya. Kalau kita lihat dari DApps-nya sebenarnya ini kurang bisa kita compare, karena ini kalau kita compare dengan hari sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari number of smart contract-nya, total number of smart contract dan lain-lain, ini masih cukup rendah juga sih ya, karena memang ekosistemnya masih baru dan developing, jadi ya butuh waktu istilahnya ya. Oke. Apalagi di apps built on Zilliqa. Nah ini juga karena Zilliqa ini menggunakan ZRC2 ticker, jadi dia nggak memakai ERC20, tapi mungkin kedepannya dia bisa integrate juga. Kita lihat planningnya dia kedepannya bagaimana. Tapi ya ini kita harus menunggu aja, memberikan Zilliqa waktu. Kalau kita lihat dari secara teknikal bagaimana, kalau untuk secara teknikal ini yang nggak terlalu bagus sebenarnya. Kita memilih coin atau crypto di portfolio kita itu sebenarnya harus cukup penting juga ya, karena kita lihat Zilliqa ini performance-nya sehabis kita
bulan Mei kita crash ya dari all time high-nya dia turun ke bawah sini ya. Tapi setelah dia crash, ini kenaikannya dia tuh kurang sekali. Kita kalau bandingkan dengan yang beberapa kripto lainnya, performanya lebih bagus gitu ya. Untuk Zilliqa ini dia hanya naik sekitar berapa persen nih? Naik sekitar 164%, habis itu turun dan mengalami downtrend, nggak bisa bangun lagi. Resistennya cukup kuat juga. Dan mungkin sentimennya juga kurang sih kalau menurut saya ya. Untuk sekarang nih Zilliqa hampir balik lagi untuk tes support sebelumnya di sini. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Nanti ya kalau teman-teman yang mau rupiahnya nanti kita juga akan bahas, tapi kita bahas yang US dollarnya dulu ya. Jadi kita lihat dulu nih supportnya ini sudah kena hit support sebelumnya, dan sekarang ini mungkin masih ada possibility atau ada kemungkinan lagi dia bisa turun lagi ke bawah sini ya, karena ini support yang cukup kuat juga sih menurut saya. Ini kita lihat, kita pernah tes di sini, pernah menjadi resisten juga. Jadi kalau ditanya apakah bottom Zilliqa di level sekitar 0,053 dolar, ada possibility gitu ya. Karena kalau misalnya kita turun lagi ke bawah, ya yang harus kita perhatikan juga kalau Zilliqa turun lagi ke bawah ya, anggapnya support ini nggak bertahan dan Bitcoin turun lagi, support selanjutnya itu kalau menurut saya yang kuat itu di level sini nih, di level 0,02. Jadi benar-benar penurunannya itu jauh lebih dalam lagi, sekitar 50% lagi ke bawah. Dan ini kalau sudah seperti ini, sudah confirm sih kemungkinan besar Bitcoin juga udah lagi ada bear market lah istilahnya ya, kalau misalnya kita turun ke bawah lagi. Jadi kita masih melihat mungkin Zilliqa masih bisa menemukan bottom dia di daerah sekitar 0,05 sen gitu ya untuk itu. Tapi kalau secara time frame lebih kecil lagi, kalau saya perhatikan di sini, ini kita lagi membentuk seperti pattern double top. Ya, pattern double top sebenarnya kurang begitu bagus. Kenapa? Karena ini biasanya reversal pattern. Ini artinya apa? Kalau di sini dia nggak kuat gitu. Jadi artinya di atas ini bisa menjadi resistennya dia nih. Di sini menjadi resistennya dia. Zilliqa nggak berhasil breakout, akhirnya dia tertahan, dia turun ke bawah. Dan biasanya kalau kita perhatikan pattern double top ini, dia akan mengalami penurunan ke bawah dari neckline-nya dia. Mungkin sampai sini nih. Mana nih, kita coba tandain. Sekitar 0,052 mungkin bisa turun sampai sini. Kalau misalnya pattern double top ini confirm gitu ya terjadi. Ini adalah target price kita selanjutnya, dan mungkin ini adalah level untuk teman-teman yang mau membeli Zilliqa. Karena memang harganya ya cukup murah ya, tapi ya kalau teman-teman mau menunggu sentimen lebih clear itu lebih bagus ya. Kembali lagi ini saya hanya show, teman-teman harus do your own research juga dan disclaimer on ya. Jadi kira-kira itu, hopefully kalau misalnya sudah kena di sini, di Zilliqa bisa konsolidasi sedikit gitu ya, menemukan supportnya, lalu bisa kembali lagi untuk tes, untuk breakout dari sini, baru mungkin bisa coba breakout ke atas lagi gitu. Kira-kira itu untuk Zilliqa. Kalau untuk rupiahnya bagaimana? Hampir sama juga rupiahnya, yaitu supportnya itu di sekitar level ini 753 sampai 800-an, mungkin yang lebih ke bawah dikit ya, 780 sampai 753 lah. Ini levelnya cukup murah sebenarnya. Kita lihat dari sini ya, konfirmasinya ini menjadi supportnya dia, menjadi resistennya dia juga, lalu di sini menjadi supportnya dia lagi, dan ini mungkin possibility menjadi support Zilliqa selanjutnya. Seperti yang di US dollar juga kita bisa melihat dengan jelas bahwa ini terjadinya pattern double top gitu ya. Jadi kalau misalnya double top ini terjadi, ya mungkin nextnya atau target price kita itu mungkin Zilliqa bisa turun sampai sekitar berapa nih? Sekitar level ya 776 perak atau 775 rupiah gitu. Ini kira-kira. Nah, tadi kita lupa bahas resistennya Zilliqa. Untuk resisten Zilliqa yang terdekat dan yang paling kuat kalau menurut saya itu di sekitar level 1400 gitu. 1400 ini menjadi level yang kuat. Ini kita bisa perhatikan juga di sini. Menjadi resisten, ini ada support, ada supportnya juga. Dan kenapa 1400 ini menjadi level yang cukup kuat untuk Zilliqa? Karena kalau 1400 itu juga di level psikologi untuk di dolar juga, yaitu di sekitar level 0,1 dolar gitu ya. Di sini kita juga bisa perhatikan 0,1 itu menjadi level resisten yang cukup kuat. Jadi kalau misalnya Zilliqa bisa breakout dari sini dengan volume yang lumayan, dengan sentimen positif, ya mungkin Zilliqa bisa kembali rally ke atas ya. Tapi sebelum itu ya masih di dalam level konsolidasi. Kira-kira itu aja sih update saya untuk Zilliqa. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu like videonya, share, dan juga subscribe ya. And see you in the next video. Bye-bye.